Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan proses pembelajaran kita. Maka untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menangkap misteri karya keselamatan-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan berkuasa dalam kerajaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, pada pagi hari ini materi pembelajaran kita yakni tentang kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Nah, dalam materi ini kita mau mempelajari tentang apa itu pengertian kerajaan Allah. Seperti yang kita ketahui, kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana Allah betul-betul meraja atau menjadi satu-satunya raja, ya, di hati umat manusia dan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan pemahaman yang seperti inilah yang hendak diwartakan oleh Yesus. Artinya bahwa kerajaan Allah terwujud di dunia ketika adanya situasi damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Dan paham kerajaan Allah ini tidak muncul begitu saja pada zaman Yesus, tetapi sudah berkembang sejak dalam perjanjian lama. Mengapa demikian? Karena memang terwujudnya kerajaan Allah merupakan hal yang sungguh dinantikan, diharapkan oleh semua umat manusia. Seperti halnya tadi Bu jelaskan bahwa kerajaan Allah, di mana Allah yang meraja atau Allah yang bertahta, maka boleh dikatakan, bila dikatakan terwujudnya kerajaan Allah itu, ya apabila terciptanya damai sejahtera di bumi dalam kehidupan manusia. Demikian halnya dalam perjanjian baru pada masa Yesus, di mana umat Israel memahami Allah akan mengutus Mesias, di mana umat Israel memahami Allah akan mengutus Mesias sebagai Raja Penyelamat umat Israel. Ya, seperti yang kita lihat bagaimana itu dalam paham tentang kedatangan kerajaan Allah itu yang berkembang pada masa Yesus. Yakni ada paham yang disebut dengan politis, ada paham apokaliptis, dan paham yuridis religius. Oleh karena itu anak-anak ibu semuanya, supaya bisa memahami tentang materi pembelajaran kita ini, maka ibu berharap kita bersama-sama dapat melihat ya buku yang ada pada anak-anak ibu semuanya. Silakan dipahami, di situ ada gambar dibuat untuk bisa kita pahami ya. Gambar di buku kamu itu coba dipahami, dijelaskan sebagai gambarannya di sana. Bagaimana gambaran yang ada di buku kamu itu? Bagaimana apa yang dialami oleh mereka? Kalau kita lihat sepintas gambar itu, ya boleh saja kita katakan, ya itu orang sedang tidur, gelandangan. Maka disinilah perlu kita pahami. Ketika seperti itu kondisinya, kita bisa menciptakan berbagai macam pertanyaan. Mengapa mereka di situ ya? Apa yang mereka lakukan? Boleh jadi mereka tidak punya rumah, boleh jadi mereka mengalami sakit dan sebagainya. Oleh karena itu anak-anak ibu yang terkasih, untuk lebih memahami materi pembelajaran kita ini, nanti dalam pandangan kitab sucinya juga
Boleh kita lihat dalam kitab Keluaran, ya, Keluaran bab 15 ayat 9 sampai 18, dan kitab Imamat ayat 25 sampai ayat 35 sampai 55. Kemudian ayat yang Injil Lukas, ya, bab 4 ayat 16 sampai 32. Di situ sangat jelas kita lihat bagaimana karya penyelamatan Allah itu untuk menyelamatkan umat manusia dalam berbagai situasi. Seperti halnya kita lihat dan kita Keluaran bagaimana bangsa Israel yang mengalami penderitaan. Kemudian dalam kitab Imamat bagaimana orang-orang miskin yang sangat membutuhkan bebasnya dari kemiskinan itu. Dan Allah melindungi mereka. Kemudian dalam kitab Injil Yohanes itu, ya, kita lihat bagaimana kerajaan Allah diwartakan oleh Yesus. Ya, kita melihat bagaimana orang-orang Nazaret itu, ya, menurut kebiasaannya para nabi mereka mendambakan datangnya Yesus sebagai penyelamat itu yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu anak-anak ibu sekalian, mari silakan pahami bukumu, baca benar-benar supaya kita juga bisa mewujudkan kerajaan Allah itu dalam hidup kita, dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Baik, nanti untuk itu silakan tugas yang ibu berikan nanti silakan dipahami dan kerjakan di buku latihan anak-anak ibu semuanya. Maka untuk itu, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita akhiri juga dengan berdoa. Lewat permenungan yang ada di dalam buku kamu, ya, silakan ambil sikap yang pantas supaya kita berdoa lewat permenungan ini. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita belajar memahami tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Kerajaan Allah merupakan permulaan pelaksanaan karya keselamatan Allah yang akan menjadi sempurna pada akhir zaman. Kerajaan Allah juga menjadi warta pertobatan dan sekaligus pengharapan dan harapan untuk hidup yang lebih baik. Meski ini kita sering menyaksikan banyak tayangan di media, di televisi, berita tentang pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, kemiskinan, dan juga tertangkapnya para koruptor yang masih mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Lantas bagaimana sikap kita melihat semuanya itu? Apakah kita mesti berdiam diri karena bukan urusan kita? Beranikah kita membela yang lemah? Beranikah kita memperjuangkan keadilan? Beranikah kita selalu bersikap jujur dalam memperjuangkan cita-cita kita? Apakah kita sendiri sudah berani memperbaharui hidup seturut kehendak Allah? Maka anak-anak ibu sekalian, mari lewat permenungan ini kita menyikapi dalam hidup kita sehingga dapatlah terwujud kerajaan Allah yang damai sejahtera di bumi kita ini.